Yan, mengapa kamu tidak berhenti bicara keras? Hahaha. Pergi mati. Kesombongan Kaisar Pertempuran Bintang 6 Puncak sangat puas. Ia membanting ke depan, tubuhnya bergegas ke depan, dan tombak hijau gelap menusuk dada Xiao Yan di tangannya, membawa angin kencang. Hahaha. Gadis dengan hewan peliharaan itu milikku, yang lain adalah milikku. 13 kaisar lainnya dari Dan Palace mengikuti, dan Xiao Yan diserang oleh berbagai senjata dan senjata. Pada saat ini, Xiao Yan tiba-tiba menghentikan sosok surutnya, dan 6 lainnya juga bertindak dengan cara. Kaisar di Dandian menemukan bahwa penampilan 7 orang Xiao Yan telah berubah. Mereka tidak lagi takut, tetapi tampaknya tertawa. Segera setelah itu, wajah mereka berubah tak percaya, karena napas Xiao Yan melonjak. Pada periode akhir dari Six Stars, puncak Six Stars hanyalah sebuah nafas, dan fluktuasi dendam Xiao Yan telah menjadi puncak Six Stars. Pada saat ini, tombak hijau gelap masih jauh dari Xiao Yan, dan Kaisar bertarung puncak bintang 6 yang bergegas ke depan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tapi itu mengejutkan. Dia tidak berhenti menyerang Xiao Yan dan berkata, tidak peduli metode rahasia apa yang Anda gunakan, Anda akan naik ke puncak 6 bintang. Lao Zu juga merupakan bintang 6 teratas. Siapa yang takut pada siapa? Pada saat ini, Lan Yang dan Kuo Zeng, yang sudah menonton dari kejauhan, tiba-tiba terkejut dengan kenaikan Xiao Yan. Misteri, tetapi ketika mereka melihat fluktuasi dendam Xiao Yan hanya naik ke atas 6 bintang, sosok itu bergerak, dan sudut mulutnya terangkat dengan seringai. Tapi segera, Xiao Yan membiarkan mereka merasakan buah pahit dari gagasan umum. Pedang kecil berwarna ungu merah di dahi Xiao Yan menghilang. Pada saat berikutnya, sosok kaisar yang bertarung dengan bintang 6 yang berlari ke depan terasa kaku, dan kemudian dia berteriak dengan keras. Jeritan tiba-tiba membuat Dandian Dou di lainnya menjadi salah satunya. Mereka memandang Dou bintang 6 dengan gerakan stagnan. Itu dia. Kejahatan pertempuran tiba-tiba naik sedikit. Xiao Yan melambaikan dengan penggaris yang berat. Pada saat ini, bayangan penguasa yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas kepala semua orang, dan berkumpul bersama-sama. Dalam sekejap mata, bayangan penguasa besar berwarna ungu merah muncul. Xiao Yan menebas amarah dengan memotong, dan energi yang ganas dan keras menutupi semua 14 kaisar kuil dan 199 kaki dalam satu. 999 kaki di periode awal Seven Stars adalah satu. Tidak, ini adalah kekuatan dari 7 bintang. Ke-14 kaisar kuil dan menanggapi dengan tergesa-gesa. Rainstorm Gun, Sentient Demon Blade, Deathfire Spears. Semua jenis teknik pertempuran dengan berbagai roh tempur menyambut raksasa ungu merah penguasa bayangan, berusaha mencegatnya. Lan Yang dan Kuo Zeng, yang menonton dengan tangan terlipat, ketakutan, dan terbang ke depan. Namun, sudah terlambat. Ledakan udara panas, menyapu segala arah. 1000 kaki tanpa bayang-bayang, adalah keterampilan tempur semi-saniter. Meskipun pukulan Xiao Yan bukan 1000 kaki, tetapi 1991, itu juga sebanding dengan keterampilan tempur canggih kelas dunia. Yan sepenuhnya dikerahkan dengan kekuatan periode awal Seven Stars. Betapa kuatnya itu, tampan misterius pada periode awal Seven Stars di reruntuhan kuno tidak bisa menahan diri untuk tidak mengenakan baju batu-batu. Keterampilan bertarung Xing Dingfeng dicegat dan ditentang. Dalam asap, 2 sosok kembali ke Laut Biru dan Kuo Zeng, dan 12 lainnya juga terbang bersama. Lan Yang dan Kuo Zeng dengan cepat berhenti di udara dan menggulung lengan baju besar mereka, menangkap 2 tembakan. Tapi itu adalah 2 mayat. 2 yang mati adalah Kaisar Pertempuran Puncak Bintang 6 yang bergegas ke depan tombak hijau gelap dan Kaisar Pertempuran Puncak Bintang 6 memegang, hewan peliharaan punggung gadis itu milikku. 12 lainnya bukan Xiao Yan fokus serangan itu, untungnya, hanya diangkat oleh gelombang udara, tanpa terluka parah. Lan Yang dan Kuo Zeng diam-diam meletakkan tubuh 2 kaisar bertempur puncak 6 bintang di tanah, dan kemudian berdiri perlahan, selalu memelototi Xiao Yan dengan kemarahan di mata mereka, dan mengepal pipi mereka. Melihat ke-12 pria itu telah kembali di belakang mereka, itu tidak masalah,
Lan yang berkata dengan wajah dingin, "Sepertinya saya meremehkan Anda. Anda sebenarnya memiliki metode rahasia yang dapat melambungkan kekuatan Anda ke 7 bintang dalam sekejap. Tapi saya ingin tahu, ini baru permulaan dan tengah dari 7 bintang 6. Berapa lama Anda bisa bertahan dalam metode rahasia ini? Anda tidak perlu khawatir tentang itu." Xiao Yan menatap acuh tak acuh pada samudra biru. "Setidaknya aku bisa bertahan sampai aku membunuhmu. Benarkah?" "Saya akan memeriksanya." Lan yang punya trik, "Ayo pergi!" 7 hati Xiao Yan ketat. Kekuatan keterampilan bertarung tim hanya dapat membuat Xiao Yan bersaing dengan pemain bintang 7. Tetapi lawannya memiliki pemain bintang 7, 2 puncak bintang 6, dan 10 pemain tengah permainan 6 bintang. Bagaimana ia bisa disaingi? Tetapi sekarang tidak ada retret, Anda tidak bisa dan Anda bisa. Api fuchsia langit menyerbu keluar, membentuk penguasa besar di bagian depan penguasa berat yang diangkat. Xiao Yan melambaikan penguasa besar tiba-tiba. Dalam gelombang energi yang mengerikan, 99 bayangan muncul kembali. Pada saat yang sama, sebuah cakram penggilingan besar muncul di udara. Dis gerinda berputar perlahan-lahan. Kecuali Lanyang dan Kuo Zeng, yang hanya kembali setelah stagnasi. 12 kaisar istana dan lainnya semua memegang kepala mereka di kedua tangan dan menghadap kesedihan karena rasa sakit. "Pertarungan jiwa di depanku," begitu mata Lanyang tertuju, kekuatan jiwa memancar keluar secara instan, seperti umban berwarna biru air, dan seperti ular sanca transparan, dengan keras membanting ke cakram penggilingan besar. Pada saat yang sama, tangan kanannya diangkat secara salah di telapak tangannya, sepotong tanda es biru air dengan cepat terbentuk, dan dalam sekejap mata setelah meninggalkannya, itu menjadi 10, dan ratusan ribu, dan menyapa penguasa yang kosong dengan fluktuasi energi dari hutan yang dingin. Bayangan, pada saat yang sama, Kuo Zeng meraung, dan cahaya keemasan meledak dari tangannya, mengembun menjadi pedang raksasa dan menabrak Xiao Yan seperti kilat. Pada saat itu, suara bang-bang berdering di langit, cakram penggilingan besar menghilang di udara dengan jerawat biru air, dan bayangan penguasa magenta langit dan tanda es biru air juga runtuh pada saat yang sama. Kekuatan 2 jiwa bergetar, dan pertempuran ribuan es dan api membangkitkan getaran keras, mengguncang ruang ini. 12 pejuang bintang 6 yang menyingkirkan keterampilan bertarung jiwa Xiao Yan segera menunjukkan keterampilan bertarung terkuat mereka kepada Xiao Yan. Kekuatan jiwa terbagi rata, dan keterampilan bertarung tidak dibedakan. Pejuang berambut biru terkemuka ini begitu kuat. Xiao Yan merasakan tekanan luar biasa. Dia tidak tahu bahwa Lanyang adalah pemimpin generasi muda Dandian. Ketika dia berjuang untuk kaisar, dia digali oleh Dandian dari setan biru klan iblis karena bakat penyulingannya yang luar biasa dan bakat budidaya. Di antara kelompok kaisar mereka pasti disebut jenius tak tertandingi, dan mereka sama sekali bukan kaisar awal bintang 7 biasa. Xiao Yan merasakan tekanan, tapi Lanyang terkejut. Xiao Yan dapat naik ke hari-hari awal Seven Stars dengan menggunakan metode rahasia. Itu cukup mengejutkannya. Kekuatan jiwa bahkan bisa bersaing dengannya, dan itu membuatnya sulit untuk percaya. Anda tahu, dia adalah kekuatan jiwa dari tingkat menengah Ordo, dan Kaisar 7 bintang jarang tercapai. Ini juga yang paling dia banggakan. Dan Xiao Yan ini hanya 6 bintang di langit. Mengapa kekuatan jiwa juga ada di tengah-tengah Ordo? Apakah rahasia itu begitu kuat sehingga bahkan kekuatan jiwa dapat ditingkatkan? Tidak mengherankan bahwa orang-orang yang dikirim oleh Dan Temple semua telah hilang. Tidak mengherankan bahwa Dan Temple telah menamai dirinya sendiri kali ini untuk membawa tim yang disebut mewah. Tampaknya Xiao Yan benar-benar tidak biasa. Samar-samar, penghinaannya sebelumnya untuk Xiao Yan telah diam-diam berubah. Dikatakan bahwa ini adalah waktu dan waktu, dan pada saat ini, Kuo Zeng dan 12 pejuang bintang 6 telah menyerang Xiao Yan. Xiao Yan meremas bibirnya dengan erat, dan api langit fuchsia melonjak pada dirinya sendiri, menjadi seperti pria berapi-api yang ingin membanting gelombang serangan ini. Tapi Long yang telah melangkah di depan Xiao Yan, "Ayah, aku di sini."
Seketika, seekor naga yin tiba-tiba terdengar. Seekor naga emas sepanjang 100 kaki berdiri di depan Xiao Yan dan yang lainnya. Tubuhnya berkedip dengan cahaya listrik, seperti bungkus baju besi, dan kekuatan naga tertinggi menyebar di antara panten. Gejolak semangat juangnya melonjak ke awal 7 bintang, menghalangi serangan Kuo Zeng dan 12 kaisar bintang 6. Boom! 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 Tiba-tiba, debu meninggi, ombak listrik beterbangan, dan ombak bergulir. Tunggu semuanya kembali ke kedamaian, lalu lihatlah naga emas, di mana trauma yang paling ringan, masih emas dan cerah, masih agresif. Tetapi keterikatan listrik di tubuh tidak seterang sebelumnya. Jiu Xuanjin Thunder Dragon? Mata Lan yang melebar. Dia telah melihat catatan Jiu Xuanjin Thunder Dragon dalam sebuah buku kuno di Dan Temple. Tidak terperinci, hanya beberapa kata yang menggambarkannya. Emas, dengan kilat menyambar, adalah roh terkondensasi oleh kilat, yang dapat tumbuh dengan melahap guntur disebut binatang buas, sangat langka. Bukankah naga emas di depannya ini emas dan gemuruh? Jika ini bukan Jiu Xuanjin Thunder Dragon, dia tidak bisa memikirkan naga lain seperti ini. Long Yan tidak berbicara, tapi dia sombong di Dan Temple. Dia ingin mengirim naga yin lain untuk menghalangi kuil Dan, tetapi dia tidak bisa mengirimnya sekarang, karena bau manis mengalir di tenggorokannya saat ini, dan dia ditelan olehnya. Lan yang telah menutupi kejutan itu, dan, hahaha Lauh tertawa, sangat beruntung bahwa saya tidak berharap untuk melihat 9 naga guntur emas misterius yang hanya ada dalam legenda. Lalu lihatlah Jinlong dengan cahaya keemasan dan katakan, mari kita bicarakan. Anda, milik saya hanya akan membunuh Xiao Yan dan membiarkan orang lain pergi. Bagaimana ini? Jawabannya adalah napas naga. Kuo Zeng buru-buru menarikan pedang raksasa ke udara, menghalangi 12 kaisar bintang 6. Sangat disayangkan bahwa binatang langka seperti itu akan mati hari ini. Setelah menghela nafas panjang, wajah Lan yang tenggelam, bunuh aku. Kuo Zeng dan 12 pejuang bintang 6 saling menatap, bergegas dan bergegas menuju Long Mao. Begitu Long Yan mengertakkan giginya, dia ingin menggendongnya lagi, dan Zing melintas kembali. Aku datang. Long Yuan tiba-tiba mengerti arti bayangan ungu. Pertahanan pasif seperti itu bukanlah masalah pada akhirnya, tetapi kita harus menemukan cara untuk melemahkan kekuatan musuh. Dan ini hanya dapat dilakukan oleh Xiao Yan dan Zing. Long Yan segera berbalik dan mundur, mengalihkan semangat juangnya ke Zing. Dengan tergesa-gesa, udara dingin dan memilukan meresap, serpihan salju turun, masing-masing jernih, dan masing-masing tampak lembut dan lembut, berkibar dan berkibar, mengubah ruang ini menjadi serpihan salju yang beterbangan. Di dunia, Dan Temple merasa agak lamban, dan sosok Zing yang indah telah menjadi 10, dan ratusan ribu di kepingan salju yang terbang. Dalam sekejap, ada banyak orang, yang padat, lapisan demi lapisan, masing-masing sosok memancarkan suasana 7 bintang awal, mereka persis sama dengan Zing, masing-masing dengan pedang bermata 2, bergegas menuju kuil Dan. Purple Shadow melakukan aksi Snow Dance menghilang. Wajah Dan Dian tiba-tiba berubah sangat, dan dia dengan cepat mengerahkan keterampilan bertarungnya untuk menghadapi adegan mendadak ini. Apa yang membuat istana Dan sangat tertekan adalah bahwa sosok individu ini tidak perlu menggunakan keterampilan bertarung mereka sama sekali, dan dapat dikalahkan dengan satu serangan, tetapi mereka tidak berani, karena mereka tidak tahu yang mana dari angka-angka ini yang merupakan bayangan sejati. Akibatnya, mereka harus terus-menerus mendesak semangat juang untuk melakukan keterampilan bertarung. Dan di kuil Dan, hampir setengah dari orang-orang dikalahkan, dan ketika gelisah di dalam hatinya, sebuah pisau tajam melewati diam-diam di leher seorang kaisar tingkat menengah bintang 6. Teriakan, "Ah!" Kaisar tingkat menengah bintang 6 mencengkeram lehernya dengan erat, darah mengalir keluar dari jari-jarinya, dan kemudian dia menatap dengan enggan dan jatuh. Segera setelah itu, leher Douji tingkat menengah 6 bintang yang bersebelahan dengan itu juga dipotong menjadi 2 oleh pisau tajam, menghembuskan bunga besar yang berdarah. Akhirnya ada di sini.
Mata dua petarung tingkat menengah bintang 6 yang paling dekat dengan dua yang tewas itu menjadi cerah, lutut mereka tersapu, dan sebuah parang yang menari-nari dipotong menjadi bayangan ungu dengan guntur yang deras. Pukul itu, kaisar tingkat menengah bintang 6 itu sangat gembira. Tapi salah. Mengapa tidak ada rasa kekuatan pada mata pisau? Tetapi saya dengan jelas melihat bahwa sosok ini ditembak. Untuk sesaat, sosok yang dipotong itu tidak menghilang, dan sebuah pisau tajam telah melukai punggungnya ke depan dan memotong tenggorokannya. Oh! Cahaya dingin bilah menghilang dalam siluet dan kepingan salju. Di mata mendebarkan kuil dan tenggorokan dua kaisar tingkat menengah bintang 6 dipotong terbuka. Darah yang disemprotkan menodai kepingan salju yang menari dan basah oleh warna merah. Ada salju. Adegan ini terlalu cepat dan aneh. Amarah samudra biru membara sampai ekstrim, dan kekuatan jiwa berjiwa biru meledak di mata, dan seluruh hadirin dipenuhi dalam sekejap. Kepingan salju masih jatuh, dan angkanya masih bergerak, tetapi dengan teriakan samudra biru, "Bro!" Sosok-sosok manusia ilusi yang diayunkan oleh kekuatan jiwa biru air dihancurkan seperti gelembung-gelembung air, dan hanya tubuh Zing yang sebenarnya yang berdiri di ladang, mengguncang tubuhnya dan mengubah wajahnya pucat dan bersalju. Terluka, Kuo Zeng, yang lebih dekat dengan Zing, memancarkan cahaya dingin di matanya, dan segera berlari ke arah seorang penindas. Dia melambaikan pedang emas raksasa ke arah Zing dan mencoba menebas. Pada saat ini, Fuchsia tiba-tiba menghilang, dan tubuh Kuo Zeng tiba-tiba membeku, dan matanya kesakitan. Tapi Kuo Zeng jelas memiliki pertahanan jiwa yang kuat, rasa sakit di matanya melintas, dan pedang raksasa emas terus jatuh. Namun, dengan stagnasi Kuo Zeng pada saat itu, Zing sudah menghindari pisau, dan bergegas kembali ke arah Xiaoyan. 5 teman hilang dalam sekejap. Akankah dan semuanya melepaskan Purple Shadow? 2 pejuang puncak berbintang 6 dan 5 pejuang tingkat menengah bintang 6 terus menebas pedang mereka, menjalin jaring besar pisau, tanda air biru dengan cepat terkondensasi di telapak tangan lanyang, mengirim keluar fluktuasi energi yang mengerikan dapat membentuk pukulan fatal ke Purple Shadow kapan saja. Dalam bahaya, jari-jari kaki Zing ada pada suatu titik, dan bentuk tubuhnya seperti ruang ajaib. Suhu di ruang di sekitarnya telah anjlok, karena pembatasan, alam es dan salju, pada masa kuil dan Zing dengan cepat melewati celah jaring pisau. Mata Kuo Zeng memerah karena kemerahan, dan agresivitasnya membengkak. Tubuh kekar tiba-tiba membengkak untuk sementara waktu, mengirimkan cahaya keemasan untuk membubarkan udara dingin. Dan Dianyi kembali ke kebebasan, dan cetakan es biru lanyang telah terkondensasi, dan dia ingin mengirimkan bayangan ungu di sprint. Tiba-tiba, kabut hijau muncul di atas kuil dan melemparkan bayangan besar, dan bau busuk keluar. Bahkan udara terkorosi menjadi suara dan berubah menjadi aliran uap air hijau. Racun yang mengerikan. Melihat bayangan hijau yang jatuh dengan cepat di atas kepalaku, es biru dari air samudra biru segera berubah menjadi kabut hijau, dan yang lainnya juga dibombardir. 9 kaisar istana dan menembak pada saat yang sama, dan prestise itu begitu menakjubkan sehingga kabut hijau tiba-tiba tersebar. Namun, itu hanya tersebar dan tidak menghilang. Kabut menyebar, dan terus jatuh ke arah kuil dan melihat bahwa keterampilan bertarung sulit untuk menghilangkan kabut hijau, Lan yang mengerutkan kening, dan nyala api biru muda muncul untuk menyapu langit, membentuk lautan api biru pucat. Api biru pucat ini adalah sejenis api binatang yang disebut Ice Blue Flame. Itu terlihat dingin, tetapi suhunya sangat tinggi. Di bawah api nyala biru es, kabut hijau itu sepertinya bertemu musuh alami, dan segera terbakar menjadi ketiadaan dalam suara. Namun, Nan Erming tidak berharap kabut beracun menyebabkan banyak kerusakan pada kuil dan dia hanya ingin menutupi retret Zing yang aman. Dengan terhalangnya kabut beracun, Zing akhirnya kembali ke tim dengan aman. Tetapi wajah pucat itu tampak sangat pucat, menembus garis musuh sendirian, menewaskan 5 kaisar tingkat menengah bintang 6 dengan kecepatan kilat di bawah mata 2 kaisar bintang 7 awal. Ini sama saja dengan mengekstraksi gigi, melelahkan energi dan tenaga. Zing memandang Xiaoyan dengan lelah.
Itu berarti jelas bahwa dia takut akan sulit melakukan upaya besar dalam pertempuran berikutnya dalam waktu singkat. Xiao Yan mengangguk. Hasil Ziying mengaduk darahnya dan memandang ke kuil dan dia menjilat bibirnya dan ingin menyerang beberapa bintang lagi. Samudra biru hampir gila. Tidak peduli siapa yang melihatnya, perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak dapat diatasi, dan pertempuran ini akan menjadi penghancuran yang tidak pasti. Namun, hampir setengah dari mereka terbunuh dan terluka di pihak mereka sendiri. Tetapi tidak satu pun dari 7 anggota Xiao Yan yang jatuh. Dia tidak sabar untuk segera bergegas ke depan, dan menembak Xiao Yan 7 orang satu persatu untuk membunuh kebencian seperti menembak seekor ayam. Tetapi tidak mau kembali, marah karena marah, Lan yang dapat menjadi pemimpin generasi baru dan tempel, bukan hanya karena bakatnya, tetapi juga karena ia bukan orang yang impulsif. Kekuatan itu masih membuatnya sedikit takut di dalam hatinya. Dia meremas kemarahan di dalam hatinya dan mengambil langkah ke arah depan kiri. Kuo Zeng segera menyadari hal itu dan mengambil langkah maju ke kanan. 2 kaisar pertempuran puncak berbintang 6 juga melangkah keluar, dan terdaftar di kedua sisi Lan Yang dan Kuo Zeng. 5 kaisar tingkat menengah bintang 6 berbaris di belakang mereka.